Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau masih berkati kami. Kami juga boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini sampai di Lukas pasal yang ke-11. Ayat yang ke-29 hingga ayatnya yang ke-32. Saya akan membacakan ayat yang ke-29 dan 30. Tanda Yunus. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini." Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berbicara tentang tanda, ya, saya masih sering menjumpai ada orang-orang Kristen, ya, bahkan terkadang hamba Tuhan sering meminta tanda, ya, kepada Tuhan. Tanda yang dimaksud tentunya biasanya untuk menentukan sebuah pilihan, menentukan sebuah arah yang akan menjadi pilihannya juga, sebenarnya seperti itu. Atau ketika seseorang itu menggumuli sesuatu. Sah-sah saja Bapak Ibu Saudara meminta tanda, ya, selama kita tetap melihat kepada ketundukan, ya, akan kehendak Tuhan. Menjadi problem adalah ketika kita sudah diberi tanda, toh pilihannya tetap pilihan kita. Ya, itu yang lebih menjadi problem. Atau yang kedua, kita menuntut, ya, harus seperti itu. Contoh kecil misalnya, ya, Tuhan, kalau aku sembuh, nih ketika seseorang itu sedang sakit begitu, ya. Tuhan, kalau aku sembuh, nanti aku akan melayani. Ada sih memang, ya, ketika orang itu sakit terus kemudian Tuhan sembuhkan, yang terus memberikan diri, memberikan hidup untuk melayani, memberikan diri untuk Tuhan, ada. Tetapi tidak sedikit juga janji tinggallah janji, ya. Tuhan, nanti kalau aku sembuh, aku sehat, aku mau melayani. Nah, ketika mereka sudah sehat, sudah sembuh, mereka lupa untuk melayani. Ada juga yang mungkin, Tuhan, kalau nanti aku sudah punya pekerjaan yang baik, aku mau deh melayani Engkau. Karena sebelumnya dia punya pekerjaan kurang baik, misalnya seperti itu. Sehingga dia bilang sama Tuhan, "Tuhan, nanti kalau aku dapat pekerjaan yang lebih baik, aku mau deh memberikan diri untuk melayani, ya, lebih efektif." Ada sih yang memang meresponinya, yang kemudian dia melayani Tuhan dengan lebih baik, lebih efektif, ya, dengan apa yang dia punya. Tetapi tidak sedikit juga janji tinggal janji begitu, ya. Dengan alasan kesibukan, dengan alasan banyaknya tugas pekerjaan membuat orang tersebut tidak lagi melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seringkali mudah sekali untuk kita itu minta sesuatu kepada Tuhan, ya, tanda-tanda penekanan, ya. Nah, problemnya adalah ketika tidak terjadi. Bagaimana? Apakah kalau saya sakit, saya tidak sembuh, terus akhirnya saya tidak melayani? Seandainya saya tidak mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik dari hari ini, apakah itu juga akan membuat saya itu tidak melayani Tuhan? Seolah-olah di sini terjadi sebuah transaksi, ya. Kalau Tuhan lakukan ini, aku akan lakukan itu. Kalau Tuhan mau lakukan apa yang aku kehendaki, aku akan lakukan. Saudara, kita lupa bahwasanya Tuhan sudah mengerjakan lebih dulu di dalam hidup kita. Dalam hal melayani, dia bahkan lebih dulu melayani. Dalam hal memberi, dia lebih dulu memberi. Bahkan dia memberikan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Lupakah kita bahwa Tuhan sudah mengerjakan itu semua di dalam hidup kita?
Dan masihkah kita tanda itu menjadi sebuah ukuran utama ketika kita meresponi untuk melayani Tuhan dan lain sebagainya. Saya masih menjumpai ada orang Kristen yang berkata, saya belum terpanggil untuk melayani. Saudara, pelayanan bukan hanya sekedar panggilan, tapi sebuah kesadaran. Di mana kita dulu hidup di dalam dosa, kita melayani dosa. Tapi setelah kita di dalam Tuhan, semestinya dengan sebuah kesadaran tanpa panggilan, sebenarnya pelayanan itu menjadi bagian di dalam hidup kita. Banyak orang kadang mempertanyakan, oh Tuhan gak panggil saya kok untuk melayani kok. Tuhan tidak panggil saya untuk mengerjakan itu. Bapak Ibu Saudara, setiap kita dipanggil ya dengan sebuah kesadaran, dia sudah lebih dulu mengerjakannya. Artinya semestinya kita menyadari akan hal ini. Tanpa dipanggil, tanpa disuruh, harusnya kesadaran itu sudah ada di dalam diri kita. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa kita tidak bisa memiliki pemikiran yang demikian? Tentunya karena ada sesuatu di dalam diri kita. Apakah itu ego kita, ya? Apakah itu menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam hidup kita? Nah, semuanya itu kembali kepada kita, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau kita sudah sadar akan kasih kemurahan Tuhan, pelayanan itu tidak menunggu panggilan. Karena sejatinya setiap kita ya sudah sadar, dulu kita melayani dosa karena kita budak dosa, sekarang kita menjadi anak Tuhan, hamba Tuhan, ya semestinya kita melayani Tuhan. Adakah seorang hamba itu perlu disuruh-suruh lagi kalau dia seorang hamba untuk melayani tuannya? Semestinya tidak. Kenapa? Dia sudah tahu. Ya, kemelekatan itu sudah ada di dalam dirinya. Oh iya, aku seorang hamba. Disuruh nggak disuruh, kalau aku sudah tahu itu pekerjaanku, ya aku kerjakan. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ketika kita berbicara tentang tanda-tanda dalam hidup ini, silakan Bapak Ibu Saudara kalau pengen minta tanda. Tapi jangan karena Tuhan belum memberi atau tidak memberi membuat saudara tidak melakukan sesuatu. Ya, jadi ya semakin pekalah akan apa yang Tuhan izinkan, tanda-tanda zaman ini, tanda-tanda kerohanian kita, apakah kita sedang sehat atau tidak. Semestinya kita peka akan hal itu sehingga hal-hal demikian ini boleh terus membuat kita semakin melekat kepada Tuhan. Nah, jika ada di antara kita yang masih mengukur mau melayani, mau memberi, mau melakukan sesuatu untuk Tuhan dan masih menunggu tanda-tanda, ya monggo. Tapi ingat, Tuhan sudah mengerjakan itu semua di dalam hidup kita. Nah, tinggal bagaimana kita meresponinya. Apakah dengan sebuah kesadaran, keterpaksaan, atau karena ketertekanan. Nah, kiranya setiap kita boleh menyadari ya akan hal itu. Dan jangan sampai gara-gara kita tidak mengharapkan tanda seperti yang kita mau, membuat kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan justru malah kita melakukan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan. Nah, mari kita boleh belajar melihat setiap pekerjaan Tuhan, termasuk setiap angkatan punya pergumulan masing-masing. Kita juga punya pergumulan masing-masing. Kiranya kita tetap bisa melihat dan memandang karya Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami sehingga kami boleh diingatkan akan tentang tanda. Kami tahu semua bisa terjadi, semua bisa dalam pemikiran kami. Tapi ajari kami untuk lebih peka lagi, lebih melihat apa yang sudah Engkau kerjakan. Tidak selalu menuntut, tetapi belajar untuk mencoba melihat, menyadari, meresapi apa yang sudah Tuhan kerjakan, sehingga kami tidak lagi menjadi orang-orang yang harus mendapatkan apa yang kami harapkan. Tapi kami boleh menyadari bahwa Tuhan sudah memberikan semuanya itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Ajar kami senantiasa dekat dan berserah hanya kepadamu, dan kami berdoa juga jika ada di antara kami sedang mengalami lemah tubuh, Tuhan jamah pulihkan dan sembuhkan. Jika ada yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan juga pulihkan, sembuhkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.